Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini pertanyaannya adalah apakah iuran yang dilakukan oleh siswa-siswa di sekolah atau santri-santri di pesantren lalu dibelikan satu hewan, baik kambing atau sapi, kemudian itu sah untuk dijadikan kurban bersama untuk semua orang yang ikut urunan itu, ikut iuran tadi. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kasih contoh aja, ilustrasi. Di satu tempat misalkan ya, siswanya itu ada 100 orang siswa. Lalu dianjurkanlah atau mungkin diwajibkan oleh pihak sekolah untuk iuran. Iurannya berapa? 20.000. Sehingga kalau dikalikan 100, 20.000 kali 100 berapa itu? Ini matematikanya kurang main juga ya. Kalau 10 berarti 200.000, kalau 100 berarti 2 juta. Oke, ketemu 2 juta. Jadi iuran 20.000 dengan jumlah siswa yang 100, maka ketemu 2 juta, lalu 2 juta itu dibelikan kambing. Nah, pertanyaannya apakah kambing ini sah dijadikan kurban untuk anak yang 100 itu tadi? Oke, itu tidak ada di tradisi literatur kitab kuning ya. Tidak akan kita temukan seperti itu. Tapi nanti kita carikan solusinya. Bagaimana cara agar itu tetap dianggap sah menjadi kurban. Teman-teman, patungan itu hanya untuk 7 orang. Itu kalau sapi untuk 7 orang berdasarkan hadis Nabi ya, dan disepakati oleh sebagian besar ulama ya. Ada juga yang maksimal itu adalah unta. Unta itu ada yang mengatakan 10 orang patungan. Lah, selain itu sudah tidak ada cara patungan begitu. Loh, tapi itu kan dalam rangka mendidik anak-anak untuk berani berkurban. Oke, saya pikir itu bukan ranah hukum ya, ranah hukum Islam untuk menjawab itu. Tetapi persoalannya kalau ini memang dijadikan kambing tadi dijadikan kurban untuk 100 anak tadi, tentu tidak bisa. Tidak bisa. Karena itu sudah menyalahi aturan. Lawong kambing saja itu tidak boleh untuk untuk orang 7 kan tidak boleh, hanya untuk 1 orang ataupun 1 keluarga, dan itu kan tidak 1 keluarga ya menurut madhab Hambali ya. Oke teman-teman, lalu bagaimana solusinya? Solusinya saya pikir begini, biar semuanya dapat ya. Jadi iuran itu bukan dalam rangka untuk berkurban. Iuran itu adalah dalam rangka membeli kambing ya, membeli kambing. Kemudian kambing itu disedekahkan atau dihadiahkan, diberikan kepada salah satu guru di sana, salah satu ustadz. Kalau di pesantren salah satu ustadz atau ustadzah ya. Jadi kambing itu diberikan kepada misalkan ya Ustadz Ahmad. Sudah, jadi keputusan sekolah dan disampaikan kepada teman-teman murid itu, anak-anak, jadi ini kita iuran 20.000, kita memberikan kambing, lalu kambing itu kita berikan, hadiahkan kepada Ustadz Ahmad. Nanti biar sama Ustadz Ahmad itu dijadikan kurban untuk dirinya. Lah, berarti akad yang dari murid-murid itu membeli kambing dan diberikan kepada Ustadz Ahmad itu adalah untuk sedekah. Mereka mendapatkan pahala bersedekah, sedekah 20.000-an itu tadi, dan dibelikan kambing kepada Ustadz Ahmad. Lah kemudian sama Ustadz Ahmad karena diberi kambing begitu, lalu Ustadz Ahmad karena itu sudah menjadi miliknya, kemudian dia berniat untuk berkorban dengan itu dan disembelihlah. Seperti itu, jadi agak enak gitu loh. Jadi caranya seperti itu agar itu tetap menjadi kurban. Lah kalau sapi ya mudah saja, misalkan ada di pesantren membeli sapi biar tidak hanya jadi pahala sedekah.
Jadi itu disedekahkan kepada ustadz atau ustadzahnya. Kalau sapi berarti 7 orang. Dipilih siapa saja ustadz. Ustadz misalkan yang paling lama mengabdi atau yang paling banyak jam mengajarnya dan seterusnya. Itu yang dicatat namanya. Jadi teman-teman santri itu diajak untuk ayo kita sedekahkan ini untuk ustadz dan ustadzah 7 orang ini. Nah, disedekahkan. Nah, nanti mereka akan berkurban dengan sapi ini untuk mereka sendiri, sehingga nanti mereka yang 7 orang ini dapat pahala kurban, lah kita mendapatkan pahala sedekah kepada orang ustadz-ustadz tersebut. Saya pikir itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.